Halo Sobat Katolik, jumpa lagi dengan saya di Tahu Katolik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apakah setan itu malaikat. Namun sebelum itu, tentu kita terlebih dahulu membahas seputar malaikat sebelum mengambil kesimpulan apakah setan juga malaikat. Maka dari itu, untuk lebih mengetahui tentang malaikat, ada beberapa pertanyaan yang sering kali muncul yang berkaitan dengan malaikat. Pertanyaan yang pertama adalah, malaikat diciptakan dari bahan apa? Menurut KGK 327 mengatakan bahwa Allah menciptakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketiadaan, yang rohani dan jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Jadi, dari dokumen ini dapat diambil kesimpulan bahwa malaikat diciptakan tanpa bahan apapun. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas apakah malaikat punya badan? Pertanyaan ini sering muncul karena kita sering melihat gambar malaikat dan patung malaikat, entah itu di gereja ataupun di tempat-tempat tertentu. Bila kita belum mengerti tujuan dari penggunaan gambar atau patung malaikat, tentu kita dapat saja menyimpulkan bahwa malaikat itu juga memiliki badan, tangan, kepala, seperti yang ada pada gambar yang sering kita lihat. Namun, nyatanya tidak demikian adanya. Menurut KGK 328 yang mengatakan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan, yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat, adalah satu kebenaran iman, kesaksian kitab suci, dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Maka, gambar malaikat atau patung malaikat yang sering kita lihat itu hanya sebatas penggambaran. Malaikat sebenarnya tidak seperti yang kita gambarkan, yang memiliki mata, hidung, mulut, telinga, tangan. Apa yang kita lihat di dalam gambar ataupun patung malaikat merupakan sebuah penggambaran yang digunakan agar kita tahu tentang malaikat menurut ukuran nalar kita sebagai manusia. Penggambaran itu digunakan agar kita dapat mengenal malaikat itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebenarnya keadaan malaikat? Hal ini dijelaskan pada KGK 330 yang mengatakan bahwa sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Jadi, dalam dokumen ini ada 3 poin yang paling ditekankan, yaitu yang pertama, memiliki akal budi dan kehendak. Dalam hal ini, malaikat
juga memiliki akal budi, maka malaikat juga dapat berpikir atas dirinya sendiri. Malaikat juga memiliki kehendak, jadi malaikat dapat menginginkan sesuatu. Ia ingin ke sana, ia ingin ke sini, ataupun dan sebagainya. Bahkan malaikat juga dapat tetap mengikuti Allah dan tunduk kepada Allah, atau menolak Allah dan berlawanan dari kehendak Allah. Maka dari situlah muncul malaikat yang jatuh atau yang kemudian dinamakan setan. Hal ini muncul karena ada malaikat yang menolak Allah dan tidak mengikuti Allah. Yang kedua, pribadi dan tidak dapat mati. Malaikat juga memiliki kepribadian atau pribadi. Malaikat yang satu dapat dibedakan dengan malaikat yang lain karena memiliki kepribadian masing-masing. Kemudian tidak dapat mati atau immortal karena mereka diciptakan pada waktu yang kekal, maka kehidupan mereka pun kekal selamanya. Yang ketiga adalah melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Yang dimaksud makhluk dalam kesempurnaan adalah manusia. Maka dalam hal ini menyatakan bahwa malaikat melebihi manusia dari segala kesempurnaan. Maka secerdas-cerdas apapun manusia, lebih cerdas malaikat itu sendiri. Dari penjelasan 3 poin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara setan dengan malaikat. Karena apapun yang kita bicarakan mengenai malaikat juga ada pada setan. Namun perlu ditekankan bahwa malaikat 100% setia kepada Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Sedangkan setan 100% menolak Allah dan menolak perintah Allah. Selain daripada itu, sama.